نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya pula melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat. Baik yang secara langsung kita rasakan ataupun mungkin tidak kita rasakan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah Allah gerakan hati kita. Allah ringankan langkah kita untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bagian dari bukti tanda syukur kita atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah jaga nikmat tersebut, Allah tambah nikmat tersebut hingga Allah kumpulkan kembali kita semuanya di jannah firdaus kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki 15 Sya'ban, yang berarti sebentar lagi tamu yang agung dan suci akan menyapa kita. Namun di sisi lain akhir-akhir ini kita banyak disuguhi berita terkait bencana, musibah, wabil khusus yang melanda negeri kita. Dari mulai banjir di Kebumen, Purwokerto yang mengakibatkan meninggalnya sebagian orang. Juga gempa bumi bulan lalu di Padang yang cukup besar. 2 hari yang lalu di Sukabumi, dan dini hari tadi di Banten 5,1 magnitudo, dan juga musibah-musibah serta cobaan lainnya. Khatib mengajak jamaah sekalian, marilah di momen-momen mendekati bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak doa. Bukan hanya sekedar memperkuat doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita bisa fokus melaksanakan ibadah Ramadan dan khusyuk dan tanpa halangan rintangan apapun. Di tengah tentunya suasana seperti ini. Karena bagaimanapun juga doa merupakan senjata bagi kaum beriman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman dalam menghadapi berbagai macam masalah. Senjata orang beriman dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Senjata orang beriman dalam menghadapi berbagai macam penyakit. Namun sayangnya di antara kita masih banyak yang terlalu menyibukkan diri dengan usaha-usaha untuk menangkal dan mencegah musibah tersebut, tapi lupa menyibukkan diri dengan doa-doa. Bahkan terkesan lalai. Padahal sekali lagi doa merupakan ibadah yang paling efektif, mujarab, dan bahkan efisien. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan biaya apapun untuk hanya sekedar berdoa. Tapi di antara kita masih yang sering lalai, sering lupa. Bahkan dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa ternyata ada keterkaitan yang kuat antara doa dan musibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, la yughni hadarun min qadar. Sungguh, kata Nabi, kewaspadaanmu tidak ada gunanya dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala.
Wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sedangkan doa itu akan berguna dalam menghadapi musibah yang sudah turun ataupun yang akan turun. Wa innal bala'a la yanzil. Sesungguhnya ketika musibah itu turun, fayatalaqahu du'a, maka akan langsung dihadapi oleh doa. Fayatalijani ila yaumil qiyam, maka doa dan musibah itu akan bertarung terus sampai hari kiamat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbul Qulub mengomentari hadis ini, dan beliau mengungkapkan terkait keterikatan antara doa dan musibah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika doa kita lebih kuat daripada musibah yang Allah takdirkan untuk kita, maka doa kita bisa mencegah musibah tersebut, bisa menangkal musibah tersebut. Ketika doa kita sama kuat dengan musibah yang Allah takdirkan, maka musibah tersebut akan menimpa kita, tapi minimal doa kita akan meringankan musibah tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, jika doa dan musibah itu sama kuat, maka keduanya akan terus bertarung. Hal ini harus kita bisa jadikan evaluasi. Apakah mungkin bisa jadi doa atau musibah-musibah, cobaan-cobaan yang tidak berhenti terus-menerus menimpa negeri kita, diri kita, khawatir itu bisa jadi karena lemahnya doa-doa kita, kurangnya doa-doa kita. Bisa jadi. Kenapa di negeri kita musibah bencana tidak berhenti-berhenti menyapa? Mungkinkah kurang kuatnya doa-doa kita, kurang intensnya doa-doa kita? Bahkan para sahabat salafus saleh, ya, dalam menyambut Ramadan, beliau terbiasa 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berdoa mereka supaya ibadah di bulan suci Ramadan itu dikabulkan, Allah terima dengan doa-doa. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Doa itu akan berguna bagi kalian dalam menghadapi musibah, baik musibah yang telah turun ataupun yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka hendaklah kalian hamba-hamba Allah perbanyaklah berdoa. Maka tidak ada ruginya kita berdoa. Hatta walaupun kita merasa doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Karena pada prinsipnya doa itu tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u Allah bidu'ain illa istujibala." Tidaklah ada seseorang yang berdoa dengan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah kabulkan doanya. Fa imma ayyu'ajjal fid dunya, bisa jadi Allah langsung kabulkan doa tersebut di dunia secara kontan. Wa imma ayyuddakhara lahu fil akhirah, atau bisa jadi doa tersebut Allah simpan di akhirat untuk Allah kabulkan di akhirat. Wa imma ayyukaffiru anhu min dunubihi biqadari ma da'a, atau bisa jadi doa tersebut Allah ganti dengan Allah hapuskan dosa-dosa sesuai dengan kadar doanya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, atau Allah ganti doanya tersebut dengan musibah yang sesuai dengan kadar. Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari musibah sesuai dengan kadar doanya. Sehingga kita tidak ada ruginya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya akan kembali untuk kita semuanya. Dan ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi terdahulu, seperti Nabi Zakaria. Ketika berdoa terus bersama istrinya agar Allah berikan rizki berupa anak, hingga usia 90 tahun, bahkan dalam riwayat lain 100 tahun, Allah belum kabulkan doanya. Apakah Nabi Zakaria kecewa dengan doa-doanya? Tidak. Allah abadikan hal ini dalam surah Maryam ayat 4. Ketika Nabi Zakaria berkata, "Qala rabbi inni wa hanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayba."
Ya Allah, tulangku sudah mulai rapuh dan rambutku sudah mulai memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa dengan doa-doaku, walaupun engkau belum mengabulkan doa-doaku. Sampai usia 100 tahun belum punya anak, padahal dari muda senantiasa berdoa, Rabbi habli minas shalihin, minta berikan anak, tapi tidak pernah kecewa. Akhirnya Allah kabulkan dan nama Zakaria diberikan rizki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diceritakan dalam surat yang sama ketika berdoa terus agar Allah memberikan hidayah kepada bapaknya. Sampai wafat bapaknya Allah belum tidak mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Ibrahim kecewa dengan doa-doanya? Hal ini diabadikan di Al-Quran surah Maryam ayat 48. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Saya berdoa terus-menerus kepada Tuhanku dan aku tidak pernah kecewa kepada Tuhanku dengan atas doa-doaku. Ini harus sama-sama kita faham. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan intens, yang sangat intens, terus-menerus, termasuk alhamdulillah di sini mengadakan semalam nisfu Sya'ban dengan doa dan zikir. Mudah-mudahan Allah cegah musibah untuk kita, negeri kita. Allah tangkal berbagai macam musibah, Allah angkat musibah-musibah tersebut, sehingga mudah-mudahan masuk Ramadan insyaallah kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan fokus, dengan khusyuk, tanpa ada halangan apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah amarakum bis salati was salami ala nabiyyina al-mustafa. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معودنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقيم الصلاة.